kita berbuat baik itu adalah kebutuhan kita sendiri. Allah itu Ghani, Maha Kaya, tidak butuh apapun dari makhluk. Jadi yang dimaksud kaya itu orang yang sudah tidak punya kebutuhan. Lewat yang akeh buta itu berarti apa? Jadi fakir itu orang yang banyak butuhnya. Sedangkan kaya itu adalah orang yang tidak banyak. Hari ini kita kebutuhan banyak sedikit. Itu ngalamat melarat. Jadi al-fakir itu kan banget butuhin. Jadi yang orang melarat itu sing akeh kebutuhan. Orang yang kaya adalah orang yang sudah tidak punya. Allah Maha Kaya sehingga tidak butuh apapun dari makhluknya. Sehingga kita diperintah berbuat baik itu memang hakikatnya kembali kebaikannya itu pada kita sendiri. Wa innama infaquhum, dan sesungguhnya sajalah infak mereka itu adalah wa syukruhum, dan syukurnya mereka itu adalah aidun, akan kembali ilaihim, kepada mereka. Sama Allah kan dawuh wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khaira wa a'dama ajra. Dan apapun yang kamu perbuat, maksudnya kamu infakkan di saat kamu masih hidup itu untuk dirimu, maksudnya infak itu sebetulnya untuk kebaikan diri kita sendiri, maka tajiduhu indallah, maka kamu akan dapati, kamu akan jumpai balasannya di sisi Allah. Yang demikian itu huwa khairan, itu jauh lebih baik, wa a'dhama, dan lebih besar apa nih ajrun pahalanya. Artinya ketika infak itu kita lakukan semasa kita masih hidup dan semasa kita masih butuh, apalagi masih takut melarat, maka itulah yang terbaik bagi kita dan yang paling mahal, yang paling besar pahalanya. Beda kalau infak kita sudah nggak butuh, misal mati, orang infak itu mesti kita yang rapatnya nomor butuh. Yang sawah pojok kayak tak wakafke setelah misalnya butuh. Agar nanti infak yang terbagus adalah ketika pelakunya adalah masih butuh itu, dan apalagi masih ada potensi takut melarat gitu. Itu justru malah nilainya lebih tinggi. Beda kalau kita infak sing wis turahan, sing wis ora butuh, itu nilainya akan berbeda walaupun jumlahnya sama. Sehingga dikatakan itu sesungguhnya infak mereka, syukur mereka itu aidun, kembali ilahi kepada mereka. Kenapa idhumul fuqara? Karena mereka adalah makhluk itu memang fakir, sifatnya adalah butuh. Wal muhtajuna, dan yang memang perlu. Walaysa huwa subhanahu, dan Allah tidaklah seperti itu. Dan Allah tidak butuh kepada kita. Oh, dia yang memberi, maka dia usulnya tidak butuh. Nah, kita kan tidak. Kita memberi jadi sampai ditegur wala tamnun tas taksir, janganlah kamu memberi dengan harapan apa itu balik sing akeh. Jadi kan kadang-kadang ngomong apa itu lah sok-sok enten apa modus itu, sampai diingatkan wala tamnun tas taksir, maka janganlah kamu memberi dengan motif untuk mendapat apa balik sing akeh. Jadi jangan sampai memberi. Dan Allah tidak butuh itu, sehingga Allah itu sifatnya Ghaniyun, Maha Kaya. Sampai ada kalimat ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah, wahai sekalian manusia, kamulah yang sesungguhnya fakir, yang sangat butuh kepada Allah. Dan sesungguhnya Allah lah Maha Kaya, lagi Maha terpuji. Nah, ini diantara makna dari ayat surat Al-Baqarah ayat 267. Monggo dibaca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun
diberikan di petunjuk pengarahan terkait dengan bagaimana untuk memahami makna dan penjelasannya tadi. Maka yang diperlukan kita baca ulang-ulang ayat itu hingga kemudian kita hafal ayat itu, karena dia sebagai petunjuk. Petunjuknya itu kan untuk diikuti, dan dia akan bermanfaat kalau kita hafal petunjuknya, terus paham maksudnya, sehingga mudah untuk kita ikuti. Kemudian kalau lebih memahami petunjuk itu, maka di sini ada penjelasan ringkas syarat penjelasannya tentang tafsir ayat itu menurut beliau. Dan itu kita baca sampai kita juga paham maksudnya. Nah, kemudian poin yang penting turunan dari penjelasan ayat tadi adalah diantaranya alimhum bi anna sunnata, bahwa sesungguhnya ajaran dalam sunnah itu bayanat menjelaskan al-amsobah tentang nisab batas minimal orang berzakat. Karena tadi disebutkan menafkahkan hasil usaha yang baik. Itu terkait dengan zakat dari harta yang kita miliki karena kita punya usaha, entah itu berdagang, pertanian, beternak maupun yang lain. Hanya disebut dengan kalimat min thayyibati ma kasabtum. Nafkahkanlah, mengeluarkanlah dalam bentuk, kan ada nafkah yang wajib, ada nafkah yang sunnah. Nafkah yang wajib diantaranya adalah zakat, sehingga Allah membahasakan anfiku min thayyibati ma kasabtum. Nafkahkanlah, itu bahasa kita ya, zakatkanlah dari harta yang kamu miliki, yang kamu usahakan dari hasil usaha yang baiklah. Maka di Al-Quran hanya bersifat global. Kemudian dalam sunnah Nabi kita kemudian ada penjelasan rinci terkait tentang nisab batas minimal harta yang dimiliki itu yang sudah harus dikeluarkan zakatnya. Di sini diterangkan tentang nisabnya itu. Di antaranya idil mal, alasannya karena harta itu la tajibu, tidak wajib, fihi, di dalam harta, apa zakatun zakat, illa idza balagha nisaban, kecuali jika harta itu sudah sampai mencapai satu nisab. Artinya justru ini mudah banget, tidak semua harta yang kita miliki itu harus dizakati, hanya yang sudah mencapai satu nisab, sudah mencapai jumlah minimal, jumlah paling sedikit yang dia harus dikeluarkan zakatnya. Kalau kurang jumlahnya dari itu, nggak ada kewajiban zakat. Cuma jadi akan yang berharap benar di long, sehingga antara wayah totalan belum mencapai. Ya Allah ngerti, diakal itu ngerti. Sampai Allah mengatakan gini, yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashkurun. Munafik karena ngakali Gusti Allah dan orang-orang yang beriman. Sesatinya dia tidak mengakali Allah, kecuali dia hanya memperdaya dirinya sendiri tanpa dia sadari. Dia Allah Maha tahu. Jangan seperti orang Yahudi itu kan dilarang boleh iwak kilo setu, diakali masang jari ini jemuah dengan tas minggu. Allah yang Maha tahu kan diakali itu kan nggak bisa. Gusti Allah diakali, ya Allah Maha. Nah, di sini diterangkan nisab, sehingga kita mikirnya yang ringan. Berarti bang zakat itu kangguri wong sing sugih. Wong sugih ini kan berarti kan kebutuhannya sudah terpenuhi, sehingga ketika kemudian dimintakan zakat itu tidak akan mengganggu kebutuhan yang harus dia penuhi, kan begitu. Wong larat wis kurang kon zakat ya mboten mungkin. Sehingga di sini pun ada sisi keadilan Allah Subhanahu wa taala ketika harta itu dipersyaratkan untuk mencapai nisab ketika harus dikeluarkan zakat, berarti memang harta itu banyak. Dan itu nanti hitungannya setelah terpenuhi kebutuhan pokoknya, setelah tertunaikan hutangnya, setelah dikurangi kewajiban-kewajibannya, berarti itu istilahnya kayak harta sing nganggur. Sehingga ketika kemudian harus dikeluarkan sebagian darinya, tentu tidaklah memberatkan.
Nah kemudian nisabnya, kemudian di situ diterangkan batas minimal di antara jenis. Jadi yang dizakati itu adalah jenis harta tertentu. Artinya tidak semua harta yang kita miliki itu kena zakat. Pun juga sudah mencapai jumlah tertentu dan dalam waktu yang tertentu, sehingga nggak boleh gajian urung dibelanjake wis potong zakat. Kantor itu nggak boleh. Zakat ada setelah melebihi kebutuhan, udah bayar semua si utang, si bahkan si kasbon, bahkan si men, malah bisa potong si apa? Nah instansi itu loh, itu sudah melanggar karena apa? Siji belum mencapai haul, belum mencapai perputaran 1 tahun. Yang kedua zakat ada setelah digunakan untuk memenuhi kebutuhan, itu termasuk makan, papan, perumahan sampai bayar utang. Kadang-kadang utang lebih gede suka bayarin, potong sih zakatnya berikut. Aslinya kalau dipikir zakat itu ringan karena dia akan dikenakan bagi orang yang memang berlebih hartanya. Lah ataupun infak sunnah itu mau nggak terserah, tidak ada ukuran, tidak ada hitungan dan tidak ada periode waktunya. Tapi kalau zakat itu ada ketentuan. Nah kemudian diterangkan di situ di antara nisabnya adalah fanisabul zahab, maka nisabnya emas, batas minimal harta yang berupa emas yang itu dizakati adalah isruna misqalan, yaitu senilai 20 misqal. Ini perancangan. Kalau dikonversikan di kita itu ya di sini dikatakan mayuqoribu sabiina gram, yaitu ya mendekati 70 gram. Kalau di hitungan sing muktabar di sini kurang lebih ukurannya 85 gram emas murni 24 karat. Sekarang gram berapa Bu? 700. Berarti kalau 85 gram itu berapa? Lalu saya ke 5 juta 540 setengah. Berarti kalau hitung atas ping 80 berapa? 55 juta. Enten mau di nganggur semua. Berarti kan itu nggak akan mengganggu kebutuhan harian begitu. Itu harta yang sudah nganggur turak dan itu meger-meger setahun lalu diapa-apa. Jadi harus punya harta sejumlah itu sudah berlalu masa 1 kayak setengah tahun pakai buta didol ya tidak. Jadi itu benar-benar harta yang di luar dari yang dibutuhkan, di luar dari tanggungan dia bayar utang. Itu kan berarti kan ringan banget. Ya sing uripe mendina utang ora tutuk-tutuk ya ora usah zakat. Bahkan malah dientuk jalur bagian zakat karena sebagai gharim, orang sing duwe banyak utang. Nah, jadi zakat itu ringan, tidak memberatkan. Itu nisabnya Mas. Jadi ini menurut beliau, tapi umumnya di kajian fikih, di fikih itu nisabnya emas itu 85 gram. Kemudian berikutnya berarti itu sudah berlebih kan. Kalau jumlah harta yang dimiliki kurang dari itu berarti belum wajib zakat. Dan ini tabungan dari 50 juta urung berarti urung. Nganggur Pak berarti urung, nggak ada kewajiban. Jadi dan infak bebas sukarela monggo. Tapi kalau kurang dari nisab tidak ada kewajiban. Ya gaji nompo sebulan 10 yuto, utangnya 9 yuto, potong 2,5%. Tentang utang. Itu kan nisabnya setahun, bukan bulanan. Nah, kalau misalnya setahun 2,5%, bulannya berapa berarti? 0, berapa? Itu nanti malah ada ketentuan syariat. Kemudian wa nisabul fiddah, dan nisabnya perak. Nah hari ini mungkin bisa kita pahami. Hari ini kan ada orang menyimpan harta dalam bentuk emas, entah perhiasan atau mata uang emas. Sekarang sudah mulai orang beralih dengan investasi berupa apa? Emas. Entah ada sekarang mungkin sudah mulai diluncurkan mata uang dinar, emas itu kan 1 dinar. Kemudian uang
dirham, perak itu kan sekarang ada. Dan itu jauh lebih aman investasi karena tidak terpengaruh inflasi, tidak mengalami penurunan nilai, bahkan trennya itu kan semakin naik nilainya. Saya mau Dulu zaman tahun saya mau info 10 tahun 50-an haji itu biayanya 90 gram emas. Kemudian di era tahun 70-an itu sudah turun 60 gram. Hari ini hanya berapa Pak? Nggak ada 20 gram emas. Berarti kan lebih aman nyimpen gram itu nomor emas. Karena semakin tahun nilainya akan semakin naik. Dulu saya pernah keinginan banget ketika tahun 2002 saya beli di Arab itu cincin untuk istri itu dengan harga sekitar 150 real. Kalau ketika tahun 2002 kalau diuangkan 450.000, itu ketika itu sak gaji saya kerja di pabrik. Begitu tahun 2013 wis jelek kayak butuh kita jual, nilainya itu di Salatiga itu masih laku 1.125.000. Padahal biar ini berapa? 400. Dan itu pas 1 MR tahun itu, pas berarti kan nilainya stabil ya. Jadi dia nyimpen duit 450.000, dia nyimpen tahun 2002, dong diambil kita celengan tahun 2013 jumlah berapa? Nilainya akan turun. Jadi ternyata harganya stabil. Jadi dulu saya membelikan cincin ketika haji itu sak gajian saya. Begitu saya jual lagi, itu ini pasti sak gajian juga tahun itu. Berarti nilainya stabil. Maka zaman Nabi itu ketika beli kambing ya harganya 200 dirham. Sekarang itu 200 dirham. Karena nilainya nomor stabil. Saya sering pun biar kita tamu sak yuto, saya sak yuto, kira iso Pak, biar sak yuto untuk sapi, saya sak yuto rentok pedus. Ya kayaknya kalau nilainya dengan emas biar utang 10 gram, saya kisah 10 gram kan tetap nilainya 10 gram walaupun harganya utang biar soal saya ini gue semua rugi Pak, biar sak yuto untuk sapi, saya sak yuto pedus yang betul. Terus aku di rong yuto ya berarti lo, rong yuto sapi Pak. Ya, emas itu menjadi ukuran nisabnya harta. Maka nanti untuk ukur berapa harta zakat, maka ukurannya adalah sebanding dengan nilai emas 80 gram saat itu. Sehingga itu harganya tetap sama tanpa ada pengurangan nilai. Nah, kalau perak nisabnya adalah 200 dirham, yaitu kurang lebih mendekati 450 gram perak. Perak sekarang berapa sekarang? 30.000 ya. Itu segitu-gitu. Kemudian di situ wa nisabul ibil, dan nisabnya onta kita tidak. Jadi kita bayangkan orang kini orang itu kok banyak kok kita jadi juragan kota dengan Arab. Jadi ilmu itu kita pahami, bisa jadi suatu ketika kita nanti membutuhkan ilmu itu kan. Mungkin memang harus dibahas zakat ini orang bakal kelakon. Ya, bisa jadi kita menjadi orang yang ditanya tentang hal itu, menjadi narasumber, menjadi orang yang dimintai fatwa, maka kita pun juga mengetahui. Unta itu nisabnya adalah 5 ekor. Artinya kalau dia punya unta 4 tadi belum zakat. Kemudian nisab tadi wa nisabu ghanam, nisabnya kambing yaitu arba'una syatan, yaitu 40 ekor. Di sini ada yang punya kambing 40? 40 ekor itu yang digembalakan, boten di kandang, boten di ripki, domba.
Kalau saya di kandang, dipakan, diritki itu nggak dizakati karena dia bukan termasuk binatang yang dizakati. Jadi zakat untuk ternak itu binatang yang diunggar, yang makannya itu diegoleh dewi. Saya pakannya sapi, kalau orang ngelarang pakannya sapi. Dia suka sambelnya gelem sapi. Gelem tak kalau pak sapi sekali makan berapa? 20.000 sekali makan 10.000 sak keluar. Jadi sapi lemosi di kompon itu sedino makanya dibanding wong kan tetap sapi nih. Kalau sampai teng desa dipakan Pak Telo, ya Allah telo yang mata goreng tak kalah Pak. Lha ini dipakan sapi Pak tang iki. Wis aji sapi kalau wong. Jadi kalau kambing itu 40 ekor, dan itu ada syaratnya. Kambing yang di kambing, sapi dan yang lainnya itu yang digembala bebas di tanah terbuka yang tidak ada biaya. Sehingga kalau di sini nggak ada. Ya berarti maksud mana? Maksudnya nanti kalau nggak terkena zakat ternak, maka dia terkena zakat perdagangan. Karena nanti ternak itu kalau dijual-jual itu maka dihitung dia sebagai pedagang hewan itu, dan nanti nisabnya juga nilainya 18 gram emas dan periodenya 1 tahun. Kemudian wa nisabul baqari, dan nisabnya sapi itu salah sunya bakar itu 30. Jadi kalau orang sudah punya 30 ekor sapi maka dia wajib zakat. Kalau sapinya kurang dari itu, Assalamualaikum ya tadi. Ya maka tidak. Dan itu pun sapi yang nggak di kandang, sapi yang diumbar. Ini ada tidak yang sapi diumbar itu? Ya kalau di daerah luar, daerah Sumbawa, daerah mana itu diumbar. Yang kayak begitu memang dizakati. Atau di daerah peternakan yang memang punya lahan penggembalaan yang luas, yaitu ya tapi kalau di kandang akan ditukoke itu enggak, apalagi yang sengaja digemukkan, maka nanti dia digolongkan urut tijarah, barang dagangan, bukan ternak. Kemudian dan nisabnya bebijian, wa nisabul hubub wasimar, dan nisabnya bebijian termasuk padi, jagung, deli dan yang sejenisnya, wasimar, dan nisabnya beban kaum satu ausukin, yaitu sekitar 5 wasak. 5 wasak niku konversinya mayukoribu khamsata tonatir, yaitu mendekati 5 kuintal. Ini hitungnya lebih sedikit. Tapi di beberapa kitab fikih pendekatan nilai dari 5 wasak itu adalah 647 kg, sekitar berarti 6 kuintal setengah. Maknanya misalnya kita panen pari ini, ketika hasil pari bersih setelah dipotong sing apa sing derep niku kan dibagi, setelah dikurangi biaya-biaya obat-obatan, biaya tenaga macam-macam, baru nanti ketika bersihnya itu kok mencapai sekitar 6 kuintal, maka dia sudah wajib di zakati. Di sini kalau nanti pari sampai berapa panen? Tontonan atau kita-kitalan? Nah, tontonan itu berarti istilahnya zakatnya berapa? Dan nanti kalau padinya itu tak ada hujan, maka 1/10-nya. Tapi kalau pengairan ada pengairan teknis, kalau sampai pupuk maupun biaya ada tenaga, itu nanti 1/20-nya. Tadi itu 5%-nya. Dulu ketika saya pernah merantau di Sumatera, pernah merantau di daerah Selat Panjang, daerah Bekalis, itu ada satu pulau, terus ini namanya Pulau Penyali. Itu yang memang digunakan lahan pertanian. Jadi datang ketika musim tanam, ya digejik itu ditandur, baru ditinggal lumur balik wayah panen. Berarti murni itu nomor sawah tak ada hujan, tanpa ada usaha teknis, dan itu makanya zakatnya kalau seperti itu adalah 1/10-nya, jadi 10%. Kalau di sini kan ada pengairannya, ada pupuknya, ada tenaganya,
ketika ada biaya yang muncul nanti, maka hasil yang diperoleh dikurangi dulu dengan biaya-biaya yang ada, baru kemudian zakatnya adalah 1/25%. Itu ringan banget ya, sehingga itu memang benar-benar zakat itu tidak membebankan, karena memang diambil dari sesuatu yang lebih dari yang dia butuhkan, dan setelah dikurangi biaya-biaya yang muncul dalam pengusahaan itu. Kemudian poin yang keempat, alimhum anal ayah, ajarkan pada mereka bahwa ayat Allah itu nasab yang menjelaskan fi wujubiz zakat, tentang kewajiban zakat itu berlaku alal mukminin, atas orang-orang yang beriman laki-laki wal mukminat, dan orang-orang yang beriman perempuan. Jadi yang diperintahkan zakat itu orang yang beriman, maksudnya kalau orang yang kafir itu ya nggak ada kewajiban, bukan berarti dia lepas dari kewajiban, tapi orang mukmin adalah orang yang menjadi objek dari perintah Allah, karena tidaklah diterima amal kecuali dari orang yang mukmin. Sedangkan orang kafir walaupun dia punya kebaikan, maka tidak ada nilainya di hadapan Allah, hanya bermanfaat kebaikan di dunia saja. Sehingga zakat karena termasuk bagian perintah rukun Islam, berarti itu diberlakukan pada orang Islam yang beriman. Ya kayak puasa yang disuruh ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum asyiyam. Maka zakat ini adalah kewajiban yang diberlakukan Allah kepada orang yang beriman. Wa anna zakat, bahwa sesungguhnya zakat itu ia al-qaidatus salisah, tiang penyangga yang nomor 3 dari agama Islam. Artinya kan ada kalimat bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu tegak didirikan di atas 5 pilar. Siji syahadat, nomor sholat, nomor 3 apa? Zakat. Maka zakat itu pilar ketiga dari tegaknya agama Islam. Minal qawaidil Islam, dari tiang-tiang penyangga Islam. Fala Islam, maka tidak ada yang namanya Islam itu mewujud liman hadama rukna Islami, bagi orang yang merobohkan rukunnya. Jadi ibarat Islam itu sebentuk bangunan yang dia akan berdiri kalau ditopang dengan cagak-cagak ini. Nek cagak itu dihilangi berarti apa? Nek cara pendopo no soko guru, no soko guru. Cagak sing papat ini gitu. Nah, ini kudu dihilangin bahwa makanya ibarat Islam itu sebentuk bangunan, maka dia akan tegak ketika berdiri di atas tiangnya ini, cagak ini. Maka tidak ada Islam jika orang merobohkan apa? Jadi keburukan ini. Tidaklah tegak Islam seseorang kecuali dia menunaikan menjadi pilar penyangganya. Yang kelima, al-libu anallah thayyibun. Ini yang menjadi kaidah. Ingatkan pada mereka adalah bahwa Allah itu zat yang baik. Allah itu maha baik. La yaqbalu illa thayyiba, yang dia tidak menerima kecuali dari yang